Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Sebelumnya Ibu mau tanya, siapa yang nggak hadir pada hari ini? Apa? Kenapa Apa nggak hadir? Sakit. Oh, sakit ya. Jangan lupa nanti dijenguk ya apanya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa kita nyanyi lagu nasional. Oke, semuanya berdiri yuk, kita nyanyi. Nyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk. Oke, pada hari ini adik-adik kita akan belajar buku tematik tema 1, subtema 1. Pembelajaran 1 judulnya tentang keberagaman budaya bangsaku. Nah, sebelumnya di sini Ibu akan menjelaskan apa saja yang akan kita pelajari. Jadi di sini kita akan memenuhi beberapa aspek. Yang pertama mengidentifikasi, menyajikan, menyebutkan, mengkomunikasikan, menjelaskan, dan menyajikan laporan hasil pengamatan. Nah, coba kalian lihat dulu di buku itu ada gambar. Itu ada gambar pakaian adat dari mana itu? Dari Provinsi Bali. Pinter. Tahu nggak apa nama rumah adat dari Bali? Gapura Candi Bentar. Wah, lalu makanan khas dari Bali apa aja? Ayam betutu, gandul, serombotan, dan lain-lain. Oke, pinter. Nah, hari ini kita akan belajar tentang budaya Indonesia. Sebelumnya Ibu mau tanya nih, adik-adik berasal dari suku mana? Suku Jawa. Dari suku Jawa ya Mbak Atria? Oke, Nah, apa balik? Nah, jadi Indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan juga budaya, namun tetap dalam satu wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan kita wajib untuk mensyukurinya. Nah, adik-adik coba lihat di buku itu ada teks tentang pawai budaya. Ada yang mau maju untuk membacakannya? Saya. Oke, silahkan Mbak Ati maju untuk membacakan. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menendangkan rombongan pawai semakin dekat. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atas putih berlengan panjang serta
rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku Utara. Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, cengceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju poko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepa talung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka, papompang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya dan mengagumkan. Nah, tadi Mbak Atri sudah membacakan teks yang judulnya tadi apa? Pawai Budaya. Ibu mau tanya, di situ ada berapa paragraf, Mbak? 5 Ada 5 paragraf, pinter. Paragraf pertama itu yang bagian pawai budaya sangat menarik di kampung Babakan. Untuk paragraf kedua yang mana? Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Pintar. Untuk paragraf ketiganya, budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Masya Allah. Lanjut, paragraf 4-nya yang mana, Mbak? Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Paragraf 5, Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. pintar. Nah, kalian tahu nggak apa itu paragraf? Nggak tahu ya? Di sini Ibu akan jelaskan. Paragraf itu, lihat Ibu, paragraf itu atau alinea adalah bagian wacana yang mengungkapkan satu pikiran yang lengkap atau satu tema dalam ragam tulis ditandai oleh baris pertama yang menjorok ke dalam atau jarak spasi yang lebih. Coba dilihat tadi yang paragraf tadi, kan ada paragraf 4 tuh. Dia tadi dijelaskan tadi bahwa dia baris pertama yang menjorok ke dalam atau jarak spasi yang lebih. Kelihatan nggak itu? Ada dia lebih masuk ke dalam. Nah, itu merupakan salah satu ciri dari paragraf. Nah, biasanya setiap bacaan itu terdiri dari beberapa paragraf. Seperti bacaan tadi yang tentang pawai budaya ada berapa tadi? Ada 5 paragraf. Nah, untuk setiap paragrafnya itu memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Apa sih gagasan pokok dan gagasan pendukung? Tahu nggak? Tahu. Gimana? Apa coba? Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan di informasi untuk gagasan pokok. Nah, tahu nggak maksudnya gimana? Nggak, jadi dijelasin. Jadi gagasan pokok itu ide utama atau yang menjadi pembahasan utama dari bacaan tadi. Kan bacaan tadi itu dia sudah menjelaskan beberapa macam keberagaman budaya dari berbagai daerah. Nah, masing-masing paragraf itu dia menjelaskan tentang misalnya ada yang dari kebudayaan Maluku. Oh, berarti intinya itu dia menjelaskan tentang kebudayaan Maluku. Itu gagasan pokoknya. Sedangkan gagasan pendukung itu merupakan penjelasan dari informasi gagasan pokok. Oke. Tahu nggak di mana letak gagasan pokok itu? Tahu. Di mana coba? Gagasan pokok sebagai isi atau inti paragraf dapat
terletak di awal, awal dan akhir, atau di seluruh paragraf. Nah, jadi letak gagasan pokok itu biasanya ada di awal, ada di akhir, awal dan akhir kalimat, ataupun di seluruh paragraf. Nah, untuk menentukan gagasan pokoknya itu, misalnya tadi kan Mbak sudah membaca nih, kemudian Mbak itu membaca paragrafnya dengan sangat teliti. Setelah membaca kalimat itu, satu persatu kalimat kita baca hingga gagasan pokok itu ditemukan. Jadi kita teliti banget tuh. Jadi tadi yang masalah Maluku dia menjelaskan bahwa pakaian adat yang dipakai itu apa, kemudian apa, itu kan jelas. Gagasan pokok utamanya adalah ia menjelaskan tentang kebudayaan Maluku. Oke, sebelum kita melanjutkan materi, ada baiknya kita ice breaking dulu. Coba berdiri, kita ice breaking ya. Semangat dulu. Yuk berdiri. Semangat, berarti namanya semuanya. 1, 2, 3. Tangan dibuka, bertepuk tangan, tangan diputar-putar, pegang bahu. Diputar ke atas ya. Terus diputar ke bawah. Diputar ke kanan. Diputar ke kiri. Bersemangat belum? Satu kali lagi. Tangan diputar-putar, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Bertepuk tangan, tangan diputar-putar, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Oke, sudah SPK-nya udah semangat? Oke, kita duduk kembali, kita belajar lagi ya. Nah, coba dilihat di halaman berikutnya. Lihat, Nak. Di situ ada beberapa pertanyaan tuh. Yang pertama, coba cermati paragraf 1. Paragraf 1 yang mana ya tadi ya? Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Nah, itu paragraf pertama. Nah, ada pertanyaan. Apa yang dibicarakan pada paragraf pertama? Tentang pawai budaya sangat. menarik bagi warga kampung Babakan. Nah, itu merupakan gagasan pokok. Nah, itu gagasan pokok. Halaman selanjutnya itu ada soal tentukan gagasan pokok dan pendukung paragraf 2 dan 5 dalam bentuk peta pikiran Nah, coba dilipat itu bagian itu merupakan tugas untuk kalian. Dilipat nak ya, untuk tugas di rumah. Ada. Nah, jadi budaya Indonesia itu sangat beragam. Apa yang membuat setiap budaya itu berbeda? Ada yang tahu? Oke, yaudah kita pelajari ya di halaman berikutnya. Nah, di sini kalian melakukan wawancara dengan teman sekelas, bisa melewati telepon, SMS, atau WA untuk melengkapi tabel berikut. Contohnya nih, di situ ada Siti, daerah asalnya dari Padang.
Apa sih ciri khas daerahnya? Itu ada makan yang rendang, rumah gadang, dan jam gadang. Kalau untuk adat Jawa, misalnya Mbak, tahu nggak ciri khas daerahnya? Belum tahu. Jadi kalau misalnya untuk ada Jawa, Jawa itu kan ada berbagai macam tuh Mbak. Ada Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan lainnya. Nah, jadi misalnya dari Jogja, Jogja itu makanan khasnya apa? Ciri khasnya gudeg. Nah, jadi tugas kalian yang kedua adalah kalian melakukan wawancara dengan teman sekelas atau dengan orang tua di rumah ya. Dilipat lagi untuk materi itu. Nah, lanjut ke halaman berikutnya. Indonesia itu terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu warga negara Republik Indonesia. Keberagaman tersebut merupakan identitas bangsa Indonesia yang membuat bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki kekayaan budaya, suku, dan agama yang berbeda-beda. Nah, keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib untuk mensyukurinya. Bagaimana wujud syukur itu? Dapat dilakukan dalam bentuk sikap saling menghargai antar suku dan pemeluk agama atau kepercayaan yang berbeda. Nah, sini Ibu mau tanya, di kelasnya Mbak tuh biasanya ada nggak yang berbeda agama? Ada. Nah, tapi Mbak tetap masih berteman kan dengan dia. Nah, itu merupakan salah satu wujud syukur kita terhadap keberagaman Allah. Keberagaman Indonesia. Nah, selain itu, Indonesia juga memiliki berbagai macam kebudayaan. Misalnya ada tarian, ada makanan khas. Kemudian Indonesia juga mempunyai jenis alat musik. Di situ di buku coba dilihat ada apa aja. Ada kecapi. Kecapi berasal dari mana? Dari Jawa Barat. Dimainkan dengan cara dipetik. Kemudian ada saluang. Saluang berasal dari mana, Dek? Dari Sumatera Barat. Cara memainkannya dimainkan dengan cara ditiup. Nah, yang ketiga ada alat musik tipa. Gimana caranya? Dipukul. Berasal dari mana? Papua. Nah, itu merupakan salah satu jenis alat musik Indonesia. Selanjutnya kita akan belajar tentang bunyi. Ada yang tahu nggak bunyi itu apa? Nggak tahu bunyi itu apa? Nah, bunyi itu merupakan segala macam bentuk bunyi yang berasal dari benda yang bergetar atau getaran dari suatu benda yang mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Nah, getaran tersebut yang hasilnya nanti menghasilkan gelombang bunyi di udara. Apa aja sih sumber bunyi? Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bagaimana bunyi merambat? Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi bunyi tidak dapat merambat pada ruangan hampa. Pinter. Nah, di sini Ibu akan memberitahu bagaimana sih cara untuk menghasilkan bunyi. Oke, kita praktikkan. Mbak berdiri dulu. Nah, di sini Ibu sudah membawa beberapa alat makan. Ini apa? Cangkir. Ini piring dan yang ini sendok. Nah, di sini kita akan mempraktikkan bagaimana menghasilkan bunyi. Caranya, misalnya kita memukul antara sendok dengan piring yang nantinya akan menghasilkan bunyi. Gimana caranya? Kita pukul. Menghasilkan bunyi nggak? Ada nggak bunyinya? Nah, bunyi itu berasal dari getaran yang dihasilkan dari perpaduan dua benda. Coba Mbak praktekkan. Pukul piringnya. Ada bunyi. Kemudian untuk yang gelasnya. Sini Mbak. Dipukul. Pintar, ada bunyinya? Ada. Lalu kalau misalnya sendok sendiri dipukul. Gak bisa kan? Itu tidak menghasilkan bunyi. Nah, itulah salah satu sumber dari bunyi. Yuk duduk lagi yuk. Nah, pembelajaran kita udah mau selesai dan jam kita udah mau selesai juga. Sebelumnya Ibu mau tanya,
Apa aja yang udah kita pelajari pada hari ini? Tentang yang pertama, Keragaman suku budaya dan alat musik Indonesia. yang kedua, Gagasan pokok dan gagasan pendukung. yang ketiga, Bunyi. pinter. Jadi itulah 3 pembelajaran yang sudah kita pelajari pada hari ini. Nah, karena waktu sudah mau habis, jadi Ibu tutup pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya kita menyanyikan lagu daerah dulu. Coba berdiri lagi, kita menyanyikan lagu daerah dari Papua. Aku sing, tau nggak? Oke, yuk. Pembelajaran hari ini kita tutup. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa pulang. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ashri innal insana lafil husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahul azim. Oke, karena pembelajaran pada hari ini selesai, mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi video praktikum mengajar untuk kelas 4, tema 1, subtema 1, dan pembelajaran 1. Jangan lupa untuk teman-teman like, komen, share, dan subscribe video ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.